ya saya sudah punya pilihan terhadap calon presiden itu Bapak Ganjar kan gitu. Iya. Nah waktu itu kita sama teman-teman gimana nih jadi relawan Pak Ganjar nih ya kan. Sebenarnya kita butuh pengakuan aja Bang waktu itu. Iya. Harapan saya sederhana saja Bang bahwa Pak Jokowi sudah banyak membangun Bang. Iya. Di negara ini bahwa hari ini Pak Jokowi melakukan pembangunan yang memang memiliki orientasi yang luar biasa Bang. Ada Indonesia emas di 2045. Artinya harapan saya Pak Ganjar bisa melanjutkan. Kalau kemarin ada pembangunan infrastruktur, hari ini idealnya Pak Ganjar sudah harus fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia Bang. Kembali podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat hadir untuk menemani Anda. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, anak muda yang sangat berprestasi, dan beliau sudah melakukan banyak sekali upaya-upaya yang positif dan semuanya diarahkan untuk mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo. Tentu kita ingin tahu apa saja yang beliau kerjakan selama ini dan siapa beliau. Oke Ren, boleh memperkenalkan diri kepada pemirsa kita? Oke, terima kasih Bang Roy. Saya Rendra Wibowo Setiawan. Iya. Kebetulan hari ini kalau dalam upaya memenangkan Pak Ganjar, saya menjadi ketua di Relawan Ganjar Muda Pajajaran. Ganjar Muda Pajajaran ketuanya. Iya. Oke. Sebagai ketua Ganjar Muda Pajajaran, boleh diceritakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ganjar Muda Pajajaran dan gimana sih awal berdirinya? Oke, siap. Aku ceritain dari awal nih Bang ya. Iya. Jadi tahun lalu tepatnya bulan Agustus kita melakukan deklarasi Bang. Tapi itu ada cerita awalnya. Iya. Bahwa ya saya sudah punya pilihan terhadap calon presiden itu Bapak Ganjar kan gitu. Iya. Nah waktu itu kita sama teman-teman gimana nih jadi relawan Pak Ganjar nih ya kan. Sebenarnya kita butuh pengakuan aja Bang waktu itu. Iya. Ya kita mau bekerja untuk Pak Ganjar dan diakui. Akhirnya saya waktu itu coba chat ke beberapa Instagramnya yang mengatasnamakan relawan Pak Ganjar gitu Bang. Iya. Untuk mendaftarkan diri sebagai relawan. Tapi nggak ada yang balas tuh Bang. Iya. Nggak ada yang balas. Akhirnya ya sudahlah. Saya bilang coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Akhirnya ya udah kita sepakat kita melakukan deklarasi aja dulu. Nanti gimana-gimananya kita jalan aja ke depan. Iya. Ya alhamdulillah kita melakukan deklarasi. Ya betul Bang. Anggapan saya bahwa kalau sudah deklarasi jalan ya nanti juga jalannya juga gampang lah Bang ya. Iya. Nah dari situ kita mulailah saya bilang yang pertama saya harus lakukan itu adalah silaturahmi dengan tokoh-tokoh atau inohong di Jawa Barat Bang. Karena di Jawa Barat ini kan punya kekhususan tuh Bang. Iya. Ya kalau kita bikin gerakan-gerakan tanpa izin Sesepuh, senior-senior nih iya, sesepuh, iya. wah bisa-bisa kita malah dihabisi Bang ya. Iya. Makanya saya pernah silaturahmi ke Mang Solihin GP Iya. Bang. Ke Cepopong, Iya. ke Kang Budi Dalton, dan Iya. ke beberapa tokoh lah banyak, termasuk di Garut Selatan itu, di Jabar Selatan saya temuin beberapa pesantren kiai-kiai, Iya. ada Kiai Miftah Fauji dan kawan-kawan lah yang dianggap agak nggak mungkin kalau dukung Pak Ganjar, tapi Iya. coba kita temuin. Nah setelah kita silaturahmi tokoh-tokoh, alhamdulillah responnya baik Bang. Iya. Kita juga bertemu teman-teman yang sepemikiran dan lain-lain. Ya berjalanlah dengan kegiatan-kegiatan. Karena kita sepakat lah kita nggak bisa hanya mengisi narasi-narasi di media saja. Bahwa harus ada gerakan-gerakan real di lapangan yang harus kita lakukan untuk mengkampanyekan atau memperkenalkan sosok Pak Ganjar. Makanya kita banyak sekali bikin kegiatan, sebulan itu bisa hampir lebih dari hampir 20 kali kita berkegiatan Bang. Ya, dalam satu bulan 20 kegiatan. Ya, kecil-kecil tapi banyak Bang. Tapi sering ya. Kegiatannya sederhana aja. Jadi kayak kita ke Garut ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang punya lahan Bang. Di Malangbong itu kita Ganjar Muda Pajajaran punya lahan Bang. Iya. Di pinggir jalan itu menuju Malangbong ada tanah 2 hektar Bang. Iya. Itu punya masyarakat, ternyata terbengkalai karena mereka tidak punya modal. Iya. Modalnya sederhana aja waktu itu narik air Bang. Karena mereka tidak punya aliran air, akhirnya kita tarikin airnya Bang dari atas sampai ke tempat itu berapa kilo gitu. Nah dengan bantuan-bantuan kecil itu akhirnya sekarang jadi produktif Bang. Kita bikin kita latih mereka untuk nanam kangkung Bang. Oh, oke. Nanam kangkung, kalau yang jadul ya Bang, nanam kangkung jual ke pasar. Iya. Ini kita bikin keripik kangkung Bang. Oh. Kita latih mereka masyarakat di sana dan lain-lain. Jadi tanpa kita mengkampanyekan Pak Ganjar dengan gerakan-gerakan seperti itu, mereka tahu ini siapa. Itu sudah dilakukan ya sudah, oleh Bang. Ganjar Muda Pajajaran, luar biasa. Di Manglayang Kabupaten Bandung Bang ya. Iya. Di Manglayang itu ada perkebunan kopi. Kita juga punya lahan di situ, kerjasama dengan petani. Iya. Jadi masalah petani itu
mereka tidak punya lahan ceritanya Bang, tapi produktivitas dan kemampuan luar biasa. Akhirnya kita coba bantu, kan sewa ke perhutani Bang. Iya. Murah juga sih, nggak mahal. Akhirnya bisa kita coba lakukan pendidikan juga. Sekarang mereka lagi mau bikin kopi saset Bang untuk mengalahkan kapal api. Nah, artinya gerakan-gerakan itu terus juga di Kabupaten Bandung juga di daerah Cicalengka kita dengan pesantren di sana ada banyak kolam ikan Bang. Ya, kita bibitin kolam-kolam itu terus kita ajarin Bang pemasarannya. Iya. Nah, banyak hal lah, ada banyak lagi yang kita lakukan yang tadi saya bilang bahwa basic kita adalah social investment Bang. Memperkenalkan Pak Ganjar dengan cara-cara yang tidak hard selling Bang. Iya. Ya kan, cukup kita berpartisipasi dan di setiap tempat yang sudah kita kita datangi dan memberikan program, di situ juga ada orang-orang kita Bang yang akhirnya menjadi anggota. Nah, jadi nanti mereka yang menjaga itu Bang. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung, oh ternyata pendukung Ganjar ini orang-orang yang bisa membantu kehidupan masyarakat. Betul. Kayak di Giri Harja Bang, tahun kemarin itu kan masih sepi tuh efek COVID. Iya. Nah, kita turun ke sana, makanya di rumah dinas Pak Ganjar tuh ada wayang muka Pak Ganjar Bang. Iya. Itu dari kita Bang. Oke. Kita komunikasi dengan para dalang ya di Giri Harja itu. Terus juga kita bikin kontes wayang di sana. Terus yang mainnya itu Pak Ganjar ceritanya wayangnya itu Bang dengan si Cepot. Iya. Nah, artinya banyak hal lah Bang, dari mulai kesenian, kebudayaan dan juga kemanusiaan. Iya. Nah, saya bilang bahwa Ganjar Muda Pajajaran tadi mereplika sosok Pak Ganjar Bang. Oke. Jadi kerja-kerja kita itu apa yang udah dilakuin Pak Ganjar. Oh, terus di Majalengka Bang. Iya. Majalengka kita beli hutan di Perhutana Bang. Iya. Jadi Perhutana itu komunitas hutan di Majalengka. Mereka melakukan apa Bang ya? Jadi menjual hutan-hutan di sana tapi udah bentuk kafling Bang. Iya. Nah, tapi kita ini bentuknya wakaf Bang. Iya. Bukan membeli. Nah, kita beli berapa meter, nah itu nanti mereka yang urus. Oke. Karena ya tadi Majalengka ini kan isunya isu bahwa industrialisasi masuk, isunya lingkungan, bahwa ada alam yang terancam kan itu Bang. Nah, makanya kita hadir di Majalengka dengan mewakafkan hutan untuk dikelola oleh Perhutana namanya Bang. Jadi kegiatannya udah banyak ya. Alhamdulillah Bang. Gak heran anggotanya sudah ribuan. Dan ini sepertinya akan terus bertambah anggotanya. Insya Allah, karena Bang. kegiatan ini terus dilakukan. Insya Allah Bang, karena saya yakin Bang sampai Februari ini kita masih terus berjuang dan masih semangat. Karena tadi Bang, kawan-kawan yang bergabung dengan kami di Ganjar Muda Pajajaran itu nggak ada Bang yang ingin jadi ini jadi itu Bang. Iya, murni benar-benar untuk kebaikan negeri Untuk ini. kebaikan, dan kebetulan kan pendekatannya mungkin saya agak jalur aneh Bang. Iya. Saya masuk Gimana tuh aneh? jadi lewat agama Bang. Oh gitu pendekatannya. Kebetulan nggak susah Bang nyari di Indonesia ini nyari orang-orang galau Bang dan bermasalah. Iya. Nah, cuman saya hanya menyita waktu aja lah beberapa sehari itu saya paling ketemu isi berapa jam karena banyak ketemu orang bermasalah Bang. Iya. Tempat curhat gitu. Tempat curhat. Lama-lama ya itu tadi saya bilang, saya selalu menganggap gerakan saya menjadi ketua Ganjar Muda Pajajaran ini gerakan barokah Bang. Iya. Karena saya banyak sekali input kebaikan yang saya dapatkan, saya banyak teman, banyak saudara dengan melakukan gerakan-gerakan ini Bang. Oke, luar biasa Ganjar Muda Pajajaran. Oke, harapan Rendra untuk Pak Ganjar sendiri itu seperti apa kira-kira? Harapan Kalau nanti sudah memimpin Indonesia. kalau Pak Ganjar memimpin Indonesia ya harapan saya sederhana saja Bang, bahwa Pak Jokowi sudah banyak membangun Bang. Iya. Di negara ini, bahwa hari ini Pak Jokowi melakukan pembangunan yang memang memiliki orientasi yang luar biasa Bang. Ada Indonesia emas di 2045. Artinya harapan saya Pak Ganjar bisa melanjutkan. Kalau kemarin ada pembangunan infrastruktur, hari ini idealnya Pak Ganjar sudah harus fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia Bang. Iya. Karena kita tahu hari ini luar biasa ya eksodus dari media sosial dan lain-lain. Kita anak muda, bahkan saya masuknya milenial sih Bang, bukan Z. Iya. Jadi kalau Gen Z kan wah. Iya. Kita, Pemilih pertama. Iya. Saya milenial beranggapan Bang bahwa hari ini anak-anak muda kita itu hampir bisa dikatakan punya krisis nilai Bang. Iya. Karena nilai yang mereka adopsi itu nilai-nilai yang entah dari mana asalnya, yang mereka lihat di media sosial dan dijadikan sebuah kebenaran. Iya. Nah, makanya harapan kami Pak Ganjar itu bisa fokus di pembangunan sumber daya manusia untuk itu Bang. Jangan sampai ya Indonesia ini tinggal nama, tinggal cerita Bang. Iya. Karena ya kita tahu sama-sama Bang ya di media sosial bagaimana
kita ini sulit untuk mempertontonkan kepancasilaan kita, Bang. Iya. Ya, nilai ketuhanan kita sudah jauh luntur, Bang ya. Nilai kemanusiaan juga jauh luntur, persatuan apalagi. Nah, harapan saya sebagai anak muda, Pak Ganjar bisa menstimulus kira-kira program apa yang bisa mempereratkan kita, persatuan kita sebagai bangsa, Pak. Karena mau nggak mau kita anak muda adalah pewaris masa depan ke depan. Iya. Iya. Jadi memang sebagai calon pemimpin masa depan, harapan Hendra kelak Pak Ganjar akan membuat program-program untuk mencetak anak muda ini menjadi anak-anak muda berkualitas dan punya keindonesiaan yang Betul, Bang. sangat baik. Ya. Oke Rendra, sebagai Ketua Ganjar Muda Pajajaran, mungkin ada yang ingin Rendra sampaikan untuk anak muda di Jawa Barat ini? Oke, untuk anak-anak muda di Jawa Barat, saya ingin memberikan pesan, Bang ya. Iya. Yang pertama bahwa di 14 Februari 2024 kita akan menghadapi pemilihan umum, pemilihan presiden khususnya. Ini adalah momentum paling berharga untuk bangsa kita karena sejarah akan dibuat dan juga arah gerak bangsa kita ke depan juga akan ditentukan, Bang. Iya. Oleh karena itu saya harapkan kawan-kawan muda, kaum milenial dan Gen Z nih yang katanya mendominasi Iya. populasi di negara kita hari ini, sangat penting partisipasi kawan-kawan untuk ikut serta memilih. Ya, jadi jangan malas, jangan acuh, jangan apatis. Karena ke depan kawan-kawan juga punya masa depan yang harus diberikan atau dipikul oleh pemimpin yang kita pilih nanti, Bang. Iya. Oleh karena itu kepedulian kawan-kawan terhadap momentum tersebut saya harapkan bisa luar biasa, Bang ya. Ya, harus peduli ya, Harus jangan peduli. malas ya. Harus peduli, jangan malas, jangan acuh, apalagi ya karena mungkin suka berpikirnya sederhana, Bang. Iya. Saya dapat apa, saya gini. Bukan itu. Ke depan ya kita tahu hari ini Pak Jokowi 10 tahun luar biasa legasinya. Ya, yang sederhananya kalau mau ke Cirebon dulu bisa berjam-jam, Bang. Iya. Gara-gara Pak Jokowi kan kalau kita Iya. milih presiden benar loh, cuma 2 jam ke Cirebon, Bang ya. Itu karena kita mau antri panas-panas buat nyoblos ya. Nah, itu sederhananya, Bang ya kan. Iya, iya, Belum iya. banyak hal lagi yang luar biasa karena pilihan itu. Nah, yang kedua, setelah kawan-kawan peduli tentunya saya juga berharap kawan-kawan bisa memilih pemimpin yang jelas bibit bebet bobotnya, Bang. Iya. Jangan sampai memilih kucing dalam karung, jangan sampai memilihnya karena hal-hal yang emosional itu karena kasihan dan lain-lain, Bang. Iya. Karena ini urusan bangsa negara ke depan, urusan 200 juta lebih masyarakat. Iya. Artinya kita harus berikan aspirasi kita kepada orang-orang yang memang jelas Iya. bibit bebet bobotnya, Bang. Nah, ketiga harapan saya sebagai Ketua Ganjar Muda Pajajaran, kawan-kawan muda ini bisa bergabung bersama kami melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka memenangkan Pak Ganjar Pranowo, Bang. Jadi yang punya keinginan baik dan belum punya wadah bisa gabung ya Bisa, ke Bang. GMP ya? Bisa, Bang. Gimana caranya tuh? Nah, kalau mau gabung ke GMP bisa buka di Instagram Ganjar Muda Pajajaran, di situ nanti ada e-form untuk mendaftarkan diri sebagai relawan, Bang. Iya. Nah, kedua kita juga punya sekretariat nih. Yang pertama di Arca Manik itu di Jalan Permata Inten nomor 9. Iya. Kedua di Jalan Muhammad Ramdan nomor 87. Iya. Nah, kalau di Muhammad Ramdan 87 ada fasilitas podcast gratis. Wah, luar biasa. Khusus buat anak muda pendukung Ganjar Pranowo. Buat anak muda yang dukung Pak Ganjar, kalau butuh studio podcast nggak perlu beli kamera, nggak perlu sewa tempat, Bang. Iya. Sudah ada di Jalan Muhammad Ramdan 87. Datang aja dulu ke sini. Luar biasa. Nanti kita bisa banyak ngobrol. Selain ada studio podcast, di sini ada meeting room juga, Bang. Iya. Jadi kalau ada yang mau meeting ngopi-ngopi cantik kan bisa, Bang ya. Oh iya, Nah, ini gitu. menjadi rumah bersama ya. Nah, rumah bersama. Artinya banyak sekali fasilitas yang kawan-kawan bisa dapatkan ketika bergabung bersama kami di Ganjar Muda Pajajaran. Luar biasa. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Rendra, Ketua Ganjar Muda Pajajaran. Saya percaya apa yang disampaikan Rendra akan menjadi muatan positif bagi Anda semua, khususnya anak-anak muda di Jawa Barat. Yuk kita melakukan kebaikan dan kita lakukan itu semua karena kita sudah punya pilihan yang terbaik untuk bangsa, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Sampai ketemu di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat berikutnya. Salam dari kami. Dah.